Ini adalah pertemuan terakhir untuk mata kuliah fisika modern. Oke, baik. Kita lanjutkan kuliahnya. Jadi minggu lalu itu kita sudah belajar tentang eh, model atom Thomson, kemudian model atom Rutherford yang berdasarkan pada hasil eksperimen hamburan partikel alfa oleh atom lembaran tipis. Oke. Nah, eh, Nah, ini sekilas saya ulangi kembali bagaimana interpretasi dari hamburan partikel alfa oleh Rutherford, di mana dia ada partikel alfa yang diteruskan berarti dia menembus ruang kosong, ada yang dibelokkan berarti dia lewat dekat partikel alfa, partikel inti, dan ada yang dipantulkan itu pas menumbuh ke inti atomnya. Oke. Nah, ada beberapa problem di model atom Rutherford. Yang pertama itu stabilitas atom. Stabilitas atom. Nah, kecepatan elektron itu berubah berarti elektron itu memiliki percepatan. Nah, pertanyaannya dari mana energinya? Oke. Kemudian yang ketiga, atom hidrogen ini dapat meradiasikan gelombang EM. Dan radiasinya ini bersifat diskret. Oke. Dia tidak kontinu. Nah, ini beberapa persoalan yang dihadapi pada saat itu dengan menggunakan model atom Rutherford. Nah, untuk mengatasi beberapa persoalan di atas, ini pada tahun 1913 ini fisikawan namanya Niels Bohr ini menyatakan bahwa mengusulkan sebuah model. Oke. Yang pertama, elektron mempunyai orbit stasioner. Oke. Mempunyai orbit stasioner. Stasioner itu maksudnya dia berputar tetap, Oke, tetap pada lintasannya. Itu orbit stasioner, energinya di situ stabil dan terkuantisasi dengan L sama momentum sudut M P per R ini sama dengan N H per 2pi. Sorry. H per 2pi. H per 2pi ini biasa disebut N H bar. Oke, jadi kalau H ada coretnya itu adalah H per 2pi. Oke, ini model atom Bohr. Yang kedua, menurut atom Bohr,
radiasi akan dipancarkan atau diserap apabila terjadi perpindahan orbital. Oke, nanti kita jelaskan ini ya. Orbital elektron. Misal kita melihat model atom Bohr ini, kita melihat model atom Bohr ini seperti ini. Ini lintasannya, lintasan elektron. Jadi di sini elektronnya berputar. Kemudian di sini ada set ini muatannya positif. Oh, sorry. Oke, ini perhatikan yang gambar sebelah kanan. Jadi ini lintasan elektronnya berupa orbital seperti orbital planet. Elektronnya bergerak seperti ini, kemudian dia mengelilingi inti atom sebesar set E. Nah, kita tahu bahwa energi elektron di sini ini terdiri dari energi kinetik. Energi kinetik itu 1/2 mp kuadrat, saya kira jelas dari fisika klasik, ditambah energi potensial. Energi potensial itu Q1 set E pangkat 2 dibagi dengan 4pi epsilon 0 R. Oke, bukan R pangkat 2 tetapi R, karena ini adalah energi ini berasal dari interaksi kolom. Jadi energi yang kedua ini, energi potensial ini berasal dari interaksi kolom antara ini, oke, elektron dan inti atom. Sorry ini minus karena muatan elektron. Oke. Kemudian karena dia sifatnya stasioner, artinya stasioner, orbitatnya itu tidak berpindah-pindah. Oke, sama dengan orbital bumi mengelilingi matahari, dia tetap pada lintasannya, itu kita sebut dengan orbit stasioner. Kalau dia orbit stasioner, maka sigma FF sama dengan 0. Atau dengan kata lain, gaya yang bekerja di sini adalah mp kuadrat gaya sentripetal dikurang, nah set ini gaya kolom E pangkat 2 4pi epsilon 0 R pangkat 2. Oke, dari sini kalau Anda selesaikan persamaannya ini, Anda akan dapatkan R sama dengan E0 H pangkat 2 ini Anda cuma manipulasi H pangkat 2 dibagi dengan pi ME pangkat 2 dikali dengan N pangkat 2 per set. Oke.
Ini Anda kombinasikan dengan MPR. Ini kuantitasi momentum sudut NH per 2Pi. Nah, kalau Anda kombinasikan dua persamaan ini, Anda akan dapatkan persamaan ini, R-nya. Oke. Artinya apa? Coba perhatikan. Artinya apa? Ini sebuah konstanta. Ini sebuah konstanta. Ini adalah sebuah konstanta. Berarti R ini adalah sebuah N pangkat 2 dikali dengan sebuah konstanta. Atau dengan kata lain, R sebanding dengan N pangkat 2. Nah, N pangkat 2 per set. Nah, untuk atom hidrogen, coba perhatikan atom hidrogen, setnya sama dengan 1. Sehingga R-nya sama dengan N pangkat 2. Sebanding dengan N pangkat 2. Artinya apa? Menurut ini R sebanding dengan N pangkat 2. N-nya 1, 2, 3, dan seterusnya. Berarti jari-jarinya ini bersifat diskrit. Oke. Artinya diskrit, dia cuma bisa bernilai 1, 2 pangkat 2 berarti 4, 3 pangkat 3 berarti 9. Berarti tingkat-tingkat energinya nanti 1, 4, 9, dan seterusnya. Nah, itu disebut dengan sifat diskrit. Nah, tingkat energi pada energi pada atom hidrogen, ini tingkat energinya E sama dengan, bisa kita tuliskan, minus ME pangkat 4 8E0 H Z pangkat 2 per N pangkat 2. Ini biasa kita sebut dengan N. Artinya apa? En ini berarti seperti ini. N-nya sama dengan 1. Tingkat energinya di sini E1. Di sini E2, E3, dan seterusnya. Ini E1 ini bersifat, ini tingkat energinya ini bersifat diskrit. Oke. Jadi apa intinya di atom hidrogen, model atom Bohr itu tingkat-tingkat energinya itu bersifat diskrit. Elektron itu hanya bisa menempati orbital tertentu. Jadi dari persamaan ini coba perhatikan, R sebanding dengan N pangkat 2 per set, berarti elektron itu hanya bisa menempati lintasan-lintasan tertentu. Sebagai ilustrasi, misal di sini inti atom, ini orbital N sama dengan 1, orbital N sama dengan 2. Oke. Elektron itu hanya boleh berada di sini atau di sini. Oke, tidak boleh berada di sini. Oke, tidak bisa berada di sini, tidak bisa berada di sini. Biasanya dia hanya boleh berada di orbital ini. N sama dengan 1 dan N sama dengan 2. N sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Nah, menurut model atom Bohr, ini eksperimen yang ada sebelumnya yaitu spektrum atom hidrogen.
Jadi ini spektrum atom hidrogen. Jadi biasanya spektrum atom hidrogen ini kita punya tabung gas hidrogen, kita hubungkan dengan tegangan yang sangat tinggi. Kemudian di sini akan memancarkan gelombang elektromagnetik. Oke. Nah, kemudian kita biasanya lewatkan dia di prisma sehingga kita amati tingkat-tingkat energi yang bersifat diskrit. Oke. Nah, di tahun 1885 ini Balmer menyatakan bahwa U sama dengan C seper 2 pangkat 2 kurang seper N pangkat 2. Jadi deret bilangan deret cahaya tampak yang tampil di situ itu mengikuti persamaan ini. Ini hanya pure matematika, tidak ada teori eksperimen, teori yang mendasari. Oke, ini Balmer. Oke. Jadi dia hanya melihat frekuensinya 2 dan seterusnya, maka dia dapatkan hubungan energi ini. Oke, yang dimaksud adalah jarak antar dua tingkat energi ini. Jarak antar dua ini diberikan oleh persamaan ini. Ini hanya dia membuat deret, kemudian dia buatkan persamaannya. Nah, kemudian persamaan Balmer ini diformulasi ulang oleh Rydberg. Jadi eksperimen spektrum atom hidrogen ini ada sebelum penjelasan model atom Bohr. Oke. Rydberg diberikan 1/lambda sama dengan R seper N 1 pangkat 2 seper N 2 pangkat 2. Oke. Dengan N2 lebih besar daripada N1. Nah, dari Balmer ini untuk N1 sama dengan 2, ini adalah deret Balmer atau cahaya tampak. N sama dengan 1 ultraviolet dan N sama dengan 3 itu infrared. Jadi N sama dengan 1 ultraviolet. Ini biasa disebut deret Lyman. N sama dengan 3 deret Paschen. Ini untuk infrared. Oke. Jadi sekali lagi yang di kanan ini dia hanya melihat data, kemudian dia buat persamaannya. Nah, Bohr menyatakan bahwa ini hasil eksperimen ini dijelaskan ulang oleh Bohr bahwa ini inti atom, ini orbital 1, orbital 2. Oke. Anggap ini berbentuk lingkaran. Nah, menurut atom Bohr, jika elektron dari kulit terluar masuk ke kulit terdalam seperti ini, bertransisi, maka ini akan memancarkan gelombang elektromagnetik. Oke. Kemudian kalau elektron itu dari sini menuju kulit terluar, maka dia menyerap energi. Oke. Nah,
apa namanya frekuensi gelombang elektromagnetik yang diradiasikan ini sama dengan perbedaan energi di mana dia transisi. Oke, kalau dia transisi dari N3 4 sampai ke 2, maka perbedaan energi antara 2 dengan 5 ini sama dengan gelombang elektron magnetik yang diradiasikan. Ini apa? Penjelasan model atom Bohr. Nah, ternyata model atom Bohr ini mempunyai hasil yang sama. Nanti saya kirimkan catatan kuliahnya lebih lengkapnya. Mempunyai hasil yang identik dengan apa yang dikemukakan oleh Rydberg. Oke, jadi dia mempunyai hasil yang sama dengan hasil yang ada sebelumnya. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jadi kata kuncinya adalah dalam model atom Bohr itu kalau dia pindah dari kulit luar ke kulit terdalam, maka dia akan memancarkan gelombang elektromagnetik. Kalau dia dari kulit dalam ke kulit luar, maka dia akan menyerap gelombang elektromagnetik. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Halo, ada yang ingin ditanyakan? Jadi model atom Bohr ini adalah model atom terakhir sebelum kita memasuki model atom penjelasan atom dengan menggunakan fisika kuantum. Oke, jadi Anda sudah harus paham betul dari model atom Rutherford sampai di model atom Bohr. Kemudian nanti kita akan masuk di kuliah fisika kuantumnya, kita akan masuk di penjelasan terkait dengan model atom fisika kuantum. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, nanti saya kirimkan catatan kuliahnya. Ada? Oke, kalau tidak ada, saya kirimkan catatan kuliahnya. Oke, saya fotokan saja. 2 minggu ke depan kita ujian ya. Materinya mulai dari setelah Mid. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita berakhir? Kalau dari saya tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, siapa yang tidak hadir? Cenderungnya. Carolina, Jihan, Oke, kalau tidak ada, sekian untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.